Mitra bisnis, mulai banyak pedagang yang menolak pembayaran uang tunai, tapi hanya menerima QRIS, debit atau kartu kredit. Pedagang menilai pembayaran cashless relatif lebih aman dan simpel. Namun menurut Bank Indonesia, tidak mau menerima pembayaran cash melanggar hukum berdasarkan Undang-Undang Mata Uang. Untuk membicarakan hal ini lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat budaya dan media sosial, Firman Kurniawan. Pak Firman, bagaimana Bapak mencermati fenomena ini yang kadang dilakukan secara halus dengan mengatakan tidak ada kembalian, padahal pembayaran secara cash juga ada undang-undangnya? Ya, sebetulnya dari pertanyaan Mas tadi mengandung jawaban juga bahwa uang fisik, uang kartal itu hari ini masih menjadi alat pembayaran yang sah. Jadi tidak seharusnya ditolak. Nah, bahwa pembayaran dengan digital, QRIS, dompet digital, dan sebagainya lebih praktis, nggak usah repot ngasih kembalian, itu memang betul. Tetapi sebaiknya didampingkan dengan uang yang fisik. Nah, ini selain sebetulnya memberi peluang pasar yang lebih luas, jadi orang yang punya QRIS maupun yang mungkin tidak mempunyai sarana digital itu juga bisa melakukan transaksi, kan itu lebih baik. Jadi selain alasan praktis tadi juga kalau berdampingan baik dengan uang fisik maupun uang digital, pasar yang bisa diraih lebih banyak sebetulnya. Dan sebetulnya soal kembalian itu kan bisa disiapkan lebih lanjut. Jadi saya sendiri sering menjumpai suatu keadaan walaupun tidak ditolak, tapi di counter-counter, di lapak-lapak tempat penjualan sudah ditulis hanya menerima pembayaran secara digital. Nah, ini akhirnya kita mengurungkan pembelian atau mungkin mengalihkan ke tempat yang lain yang lebih friendly, seperti itu, Mas. Pergeseran cara pembayaran ini kan sulit dihindari karena kemajuan teknologi. Mungkin tidak, Pak, pada akhirnya nanti menolak pembayaran cash bukan lagi sebuah pelanggaran. Ya bisa jadi kalau undang-undangnya diubah untuk itu dan aktivitas inklusi digital itu sudah merata. Jadi tidak hanya di kota-kota besar, di tempat-tempat penjualan yang modern misalnya, itu yang menggunakan transaksi secara digital, tetapi gerakan pemerintah, kemudian juga fasilitas yang disediakan untuk pemanfaatan dompet digital atau pembayaran digital ini sudah merata. Nah, kalau keadaannya seperti itu, tidak tertutup kemungkinan bahwa kultur kita yang cashless itu akan terbentuk. Nampaknya arahnya memang ke arah itu. Kalau kita lihat kan untuk memproduksi uang fisik itu mahal sebetulnya. Selain itu ada risiko kecopetan, ada risiko terselip dan ketinggalan. Ketika semua kehidupan kita sudah kita pindahkan ke perangkat digital, itu semuanya sudah praktis tersedia, sebetulnya seperti itu tujuannya. Nah, kalau Bapak sendiri, saat ini lebih sering melakukan pembayaran secara digital atau cash? Sebetulnya berimbang, jadi saya menyediakan dua-duanya. Seperti kalau kita di parkiran misalnya itu kan masih jarang yang pakai QRIS, sehingga saya menyediakan di dompet saya ada uang fisik selain yang di digital ada. Jadi, mestinya para penjual itu juga berperilaku seperti itu. Ketika konsumen tidak seluruhnya memiliki sarana digital, dia juga dilayani dengan pembayaran secara uang fisik. Demikian pengamat budaya dan media sosial Firman Kurniawan. Saya, Anto Wijaya.